Peradaban Islam. Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmudil Karim selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Alma Fernandini, mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas perpustakaan dan arsip digital. Menurut Usairi, peradaban Islam secara lengkap dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode klasik. Periode ini terjadi sejak Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua ada periode sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini dimulai dari 52 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Pada masa ini berdirinya Islam di bawah pimpinan Rasulullah dan di kota Madinah Al-Munawwarah sebagai pusatnya. Lalu yang ketiga ada periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini mulai dari tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah dengan dipimpin para sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu yang keempat ada periode Bani Umayyah. Periode ini dimulai dari tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Periode ini dipimpin oleh Muawiyah. Lalu yang kelima ada periode Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, sejak tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Lalu yang keenam ada periode pemerintahan Mamluk, yaitu pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Yang ketujuh ada periode pemerintahan Utsmani, yaitu pada tahun 1517 hingga 1523 Masehi. Yang kedelapan ada periode dunia Islam kontemporer, yaitu pada tahun 1522 hingga 2000 Masehi. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini tercapainya peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Masa ini bukanlah masa ekspansi daerah kekuasaan seperti pada masa Bani Umayyah, tetapi masa ini yaitu masa pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai macam disiplin keilmuan meningkat pesat. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik, para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Abbasiyah 1, dimulai pada tahun 132 hingga 232 Hijriah atau 750 hingga 847 Masehi. Periode pertama ini berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan bahwa periode ini sebagai periode keemasan Islam di dunia. Lalu yang kedua ada periode Abbasiyah II, dimulai pada tahun 232 hingga 334 Hijriah atau 847 Masehi hingga 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun, dipimpin oleh 13 khalifah.
Lalu periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah. Banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu untuk diatasi. Lalu yang ketiga ada periode Abbasiyah III. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawahi. Bani Bawahi ini yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad mempersilakan mereka ke Baghdad. Lalu yang keempat ada periode Abbasiyah IV. Pada tahun 487 hingga 656 Hijriah atau 1094 sampai 1258 Masehi. Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Bawahi, maka pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Kaum Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Yakak. Dari keempat periode ini, dinasti Bani Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Lalu perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu perkembangan ilmu di bidang agama. Yang pertama ada ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab dengan menafsirkan ayat dengan hadis atau asar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Kemudian para tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat tersebut dengan ditambah cerita Israiliyat. Setelah itu, para mufasir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Tafsir yang termasyhur diantaranya yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Cara penafsirannya itu ada dua. Yang pertama, tafsir bil maksur, yaitu memikirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Yang kedua, tafsir bin ra'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan mempergunakan akal. Yang kedua, ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis ini sudah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun demikian, perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Lalu setelah diteliti ditemukan 4.000 hadis sahih. Semuanya terkumpul dalam bukunya, Sahih Bukhari. Lalu Imam Muslim terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan Al-Tirmidzi oleh Imam Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'i oleh Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Lalu yang ketiga ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga, neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid. Menghasilkan suatu ilmu yaitu ilmu kalam atau teologi. Di antara tokoh ilmu kalam yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Muturid atau tokoh Asy'ariyah. Lalu yang kedua ada Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf atau tokoh Mu'tazilah, dan Al-Jubai. Yang keempat ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya yaitu tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia, serta bersunyi diri beribadah. Lahirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain Al-Qusairi, Syahabuddari, Imam Al-Ghazali.
Lalu yang kelima ada ilmu bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahwu, sharafi, ma'ani, bayan, dan lain-lain. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa yaitu Sibawahi, Mu'az al-Harra, Al-Kasai, Abu Usman al-Mazini. Lalu yang keenam ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad atau Imam Mazhab. Yang kedua, perkembangan ilmu di bidang umum. Yang pertama, ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah Afgan, serta pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama yaitu Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Lalu yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran, Yudhisapur dan Haram yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmu musim dalam bidang ini antara lain Al-Hazan, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Qom-Fitib. Yang ketiga, ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqoni, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah Al-Jabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Yang keempat, ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, ilmu Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid, Al-Musta'ar, Fi Ma'na, Al-Mamar, dan lain-lain. Yang kelima, ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal yaitu Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Kharzaba dengan bukunya Al-Mawalik dan Wa Al-Mawalik, dan lain-lain. Baik, seperti itulah penjelasan secara singkat mengenai dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.